bahwasanya tidak boleh bagi seseorang yang dia mentauhidkan Allah dan mengaku mencintai dan mengikuti sunnah Rasulullah, kemudian dia berloyalitas, dia berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul, dijadikan inyo karib kerabat, dijadikan inyo orang yang paling dekat, dijadikan inyo orang-orang alias bertoleransi dengan mereka. Jadi ciri khas orang-orang yang mentauhidkan Allah dan Rasul, mentauhidkan Allah dan mentaati Rasul, makanya harus berlepas diri dari orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Harus berlepas diri dari orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Iko adalah akidah kita jemaah. Iko adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iko adalah akidah kaum muslimin. Alias tidak ada toleransi di dalam beragama dengan orang-orang kufar, dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Sekarang siapa orang-orang yang dikatakan sebagai musuh Allah dan Rasul? Musuh Allah dan Rasul itu yang pertama berdasarkan dalil-dalil adalah orang-orang kufar. Kemudian yang kedua, pelaku kesyirikan. Ketiga, pelaku bid'ah. Empat, orang-orang munafik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang dia taat kepada Allah dan Rasul, dia mentauhidkan Allah dan mengaku mencintai dan mengikuti sunnah Rasul, maka dia tidak boleh berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah ini, Pak. Berkasih sayang dalam artian bertoleransi di dalam amaliyah mereka, bertoleransi di dalam kekufuran mereka, kesyirikan mereka, kebid'ahan mereka. Atau mungkin kan kini banyak jemaah sekalian yang mengatasnamakan toleransi akhirnya kebablasan. Ya, mengatasnamakan toleransi akhirnya kebablasan. Sehingga kadang banyak di antara kaum muslimin yang berdalihkan toleransi, ya, mereka ikut campur di dalam agama mereka, di dalam peringatan hari-hari mereka, di dalam peribadatan mereka. Maka tidak boleh jemaah sekalian, tidak boleh seseorang ikut campur di dalam peribadatan yang di dalam peribadatan tersebut adanya permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bahasa lain, bahasa agamanya jemaah sekalian diistilahkan dengan wala dan bara. Wala itu berkasih sayang, bara itu jemaah sekalian adalah berlepas diri dari segala bentuk permusuhan terhadap Allah dan Rasul. Maka dijelaskan oleh para ulama, al-mas'alah tsalitsatu bayyana fiha al-muallif rahimahullah wujubul bara'ati minasyirki wa ahlihi. Dalam
poin yang ketiga ini, pengarang atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Tamimi rahimahullah menjelaskan wajibnya bagi seseorang untuk berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan, yaitu dari musuh-musuh Allah. Tidak boleh loyal kepada mereka, tidak boleh dalam hal ini membantu mereka dalam urusan agama mereka. Ya, jadi toleransi yang tidak dibolehkan, nanti ada yang dibolehkan jemaah sekalian. Ya, toleransi yang tidak dibolehkan di dalam agama tersebut adalah jika berkenaan dengan akidah, jika berkenaan dengan agama, dengan ibadah. Kan tidak boleh seorang muslim ikut campur di dalam ibadah orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Allah. Maka berlepas diri tersebut, wa al-bara'atu minasyirki wa alihi takunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan atau musuh-musuh Allah ini jamaah sekalian harus dicerminkan dari tiga hal. Ya. Yang pertama dengan lisan. Yang kedua dengan hati. Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan. Kedua dengan lisan, tiga dengan perbuatan. Dia harus berlepas diri dari musuh-musuh Allah yang koridornya itu adalah sudah agama. Contoh, bentuk berlepas diri dengan hati adalah bi an tubghidal kuffara wa a'yadahum wa ihtifalatihim wa khususan asyirkiyati wal bid'ah allati 'indahum. Bentuk berlepas diri dengan hati jemaah sekalian dimuliakan Allah, yaitu dengan membenci amaliyah orang kufar, membenci peringatan-peringatan hari-hari mereka, membenci hari-hari besar mereka, acara-acara mereka yang jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan hadis, yang jelas-jelas di dalam acara tersebut adanya permusuhan terhadap Allah dan Rasul. Wa khususan asyirkiyat, dan lebih khusus lagi adalah perkara-perkara kesyirikan, perkara-perkara kebid'ahan yang ada pada mereka. Maka kita jemaah sekalian dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala harus membenci perbuatan, ya, membenci perbuatannya, bukan orangnya jemaah sekalian. Ya, harus membenci perbuatan orang-orang kufar, harus membenci perbuatan atau hari-hari raya mereka, acara-acara yang terdapat di dalamnya kesyirikan, acara-acara yang terdapat di dalamnya permusuhan terhadap Allah dan Rasul. Contoh tahun baru, tahun baru orang-orang kufar, ya, maka kita harus membenci akan hal itu. Kenapa? Karena di dalamnya adanya bentuk-bentuk kekufuran, bentuk-bentuk kesyirikan. Yang mereka mengatakan adanya hari lahir Tuhan, adanya anak Tuhan, dan seterusnya. Maka harus dibenci jemaah sekalian. Atau ada mungkin perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang, maka harus dibenci perbuatannya jemaah. Harus tumbuh ada girah kita untuk membenci hal demikian. Jangan sampai ada di dalam diri kita adanya bentuk menyenangi perbuatan tersebut. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, membencinya tersebut dengan lisan kita.
Kita harus sampaikan kepada pelaku-pelaku kesyirikan, pelaku-pelaku kebid'ahan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini kok nyajak ada orang jemaah sekalian, ialah sedekah lawi, Wak. Di situ ritualnya jelas-jelas ada kesyirikan, misal ada di situ penyembelihan untuk lawi, bunyi lawi. Jelas-jelas ada ritualnya. Apapunlah namanya acara tersebut, mau sedekah laut atau Al-Quran laut atau mungkin mukjizat laut. Namun ketika di dalam acara tersebut adanya bentuk-bentuk kesyirikan, maka wajib kita untuk berlepas diri darinya. Ketika kita diajak, ayolah ikut, maka kita katakan, kamu dah ikut. Harus ditinggalkan perbuatan itu jemaah sekalian. Harus ditinggalkan. Ini bentuk berlepas diri. Musuh Rasulullah. Ya, kebidahan itu musuh Rasulullah pelakunya. Amalan-amalan bid'ah itu adalah lawan dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kemunafikan. Munafik di sini yang munafik akbar, itu orang yang secara zahirnya Islam, namun dia membenci agama Islam dan dia menolong orang-orang kufar untuk memusuhi Islam itu sendiri. Ini dinamakan orang-orang munafik yang juga termasuk ke dalam musuh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harus berlepas diri dengan hati adanya kebencian terhadap amalan-amalan mereka. Kemudian berlepas diri dengan lisan. Itu harus ada penyataan. Ya, mungkin ketika kita diajak, ketika kita diundang di dalam acara-acara yang berbau agama mereka, ada hubungan dengan agama mereka, maka kita harus katakan, saya berlepas diri dari hal itu. Atau mengatakan, kamu dah ikut dong. Itu adalah bentuk kesyirikan, misal. Dan ini juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi kita Muhammad SAW diajak, ditawari oleh orang-orang kufar, engkau sembah Tuhan kami sekian tahun, maka kami juga sembah Tuhan engkau sekian tahun. Diadakan semacam perjanjian gitu, Pak. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Yang ini Allah kisahkan dalam Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai katakanlah, wahai Muhammad, wahai orang-orang kufar, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untuk engkau agama engkau dan untukku agamaku. Ini pernyataan seperti ini jemaah sekalian dimuliakan Allah. Ini adalah akidah kita, Pak. Akidah kaum muslimin yang Allah menuliskan di dalam Al-Quran, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Harus ada bentuk berlepas diri dari orang-orang kufar, dari perbuatan-perbuatan yang memusuhi Allah dan Rasul. Masa ya kita berkasih sayang, kita tolong menolong dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala? Jangankan memusuhi, berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah, berkasih sayang saja dengan orang yang memusuhi orang tua kita, mungkin tidak nama gitu. Ada orang gini, Pak, ini jaleh-jaleh memusuhi orang tua kita. Itu giliran ini ada, mungkinkah kita akan menjadi kerabat dia, menjadi koncoare lawan kareh dia, menjadi kaum sejati, saili semudia salapi sepatiduran, mungkin tak? Ada orang memusuhi orang tua kita, Pak.
Ya. Kemudian gitu, masya Allah, masih jauh dinyo kemakapai sayur sekato kau baik. Saja kegiatannya ditolong, dibantu. Mungkinkah? Hah? Mana bentuk cinta kita kepada Allah? Bukti cinta kita kepada Allah itu mana? Kalau bersama dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul, kita masih bergandengan tangan. Maka harus ada bentuk berlepas diri itu saja. Bentuk pengingkaran itu harus ada. Namun jangan sampai salah paham. Pertama yang perlu kita garisbawahi, yang perlu kita ingatkan kepada jemaah semua, tentu berlepas diri di sini adalah tidak ada toleransi di dalam hal ini adalah dalam urusan agama, dalam masalah amaliyah, Pak. Dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, itu tidak boleh kita toleransi dengan mereka. Seperti tadi kita sebutkan apa? Tidak boleh tolong mereka. Sebagaimana juga kita harus berlepas diri setelahnya dengan perbuatan. Tidak boleh kita tolong menolong dengan mereka dalam urusan agama mereka. Sebagaimana kini banyak di antara kaum muslimin yang mereka rela untuk menjaga gereja dengan dalih toleransi, tapi giliran kaum muslimin mengadakan pengajian diusir dan dimusuhi. Nah, itu kan terbalik namanya, Pak. Ikut lo, mau kita toleransi, kita lo, kita baca lo Al-Quran pas di hari kesyirikan mereka, di hari ulang tahun mereka, kita baca lo Al-Quran, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh fulan. Baca di mana? Di gereja. Boleh tak? Tidak boleh jemaah sekalian. Atau azan pula di gereja, boleh tak? Tidak boleh. Tak perlu kita menampakkan kepada mereka di dalam acara mereka, di dalam peribadatan mereka ciri agama, tidak perlu, Pak. Maka itu harus ada dalam diri kita, bentuk berlepas diri. Maka ini perlu digarisbawahi, toleransi yang tidak dibolehkan adalah dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia, dalam urusan muamalah, ya, maka dibolehkan. Adapun dalam urusan agama tidak ada toleransi. Meskipun itu adalah orang tua kita, meskipun itu adalah anak kita, karib kerabat kita, jika mereka jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasul, kita harus berlepas diri. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, dalil yang pernyataan kita kok di dalam surah ayat 22, surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 22. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dengarkanlah wahai kaum muslimin, semoga Allah rahmati kita semua. Kata Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kata Allah, engkau Muhammad tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasul, beriman kepada Allah dan hari akhir, namun mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Kita ulangi, Pak, mohon dipahami dengan baik. Kata Allah yang artinya, engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Bahwasannya kalau orang-orang yang benar keimanannya, benar beriman kepada Allah dan hari akhir, taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Mereka tidak akan pernah berkasih sayang, berloyalitas, bertoleransi dengan orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasul. Meskipun orang tersebut adalah, kata Allah, walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu adalah orang tua mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau karib kerabat mereka. Jika orang-orang tersebut, dusana-dusana, mungkin jemaah sekalian orang tua, atau mungkin anak, atau mungkin saudara-saudara, adik kakak, ada mereka yang kufur, ada mereka yang mungkin beda agama, ada yang mereka pelaku kesyirikan, maka tidak boleh tolong menolong, toleransi di dalam amaliyah mereka, tidak boleh. Dilarang kita jemaah sekalian. Jika dengan orang tua, dengan anak, dengan karib kerabat, sanak saudara, tidak boleh kita toleransi dalam urusan agama dengan mereka, maka tentu dengan orang yang tidak ada hubungan karib kerabat dengan kita, lebih tidak pantas untuk kita berloyalitas dan bertoleransi dengan mereka. Paham Pak? Ini paham jemaah? Tidak kemanggu-anggu ah. Kalian paham nak? Kalau tidak paham kau tanya. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu adalah orang yang telah Allah tanamkan ke dalam hati mereka itu keimanan. Jadi memang ciri orang yang beriman itu demikian. Jadi memang tak boleh toleransi Pak. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan misalnya ya, maka tak boleh kita ikut-ikut Pak. Menyumbang tak boleh dah. Boleh sampai lo di situ merayakan pula, berbahagia pula dengannya, tak boleh. Alhamdulillah kalau di pesisir Pak, salah satu keistimewaan pesisir yang harus kita syukur pada Allah adalah tidak ada gereja di pesisir Pak. Itu keistimewaannya. Kan ada gereja di pesisir. Gereja tidak ada gereja di pesisir. Alhamdulillah. Nah kalau nanti berdampingan dengan orang-orang kufar, tapi kesyirikan banyak sih kok. Kesyirikan banyak tak? Banyak. Nah, gereja lain tak, kesyirikan lain. Nah, ya berhati-hati. Apapun istilahnya. Adapun bertoleransi yang dibolehkan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul, itu dalam sifatnya duniawi Pak. Dalam dunia, contohnya apa? Seorang anak dengan orang tua, misalnya anaknya kafir atau anaknya pelaku kesyirikan, ya maka tetap orang tua wajib untuk menafkahinya. Atau anaknya Islam Muslim, orang tuanya kafir, maka wajib bagi anak tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Wajib berbakti Pak. Namun ketika diperintahkan kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak harus ditaati, tidak wajib ditaati, harus diingkari. Dan juga perkara yang dibolehkan kita bertoleransi mungkin dalam masalah muamalah dengan orang-orang kufar. Contoh, berjual beli dengan mereka, berjual beli yang halal ya, berjual beli yang halal, tukar menukar dengan mereka, hutang piutang dengan mereka, boleh. Sebagaimana Nabi juga berjual beli dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah, melakukan hutang piutang. Itu yang sifatnya duniawi, tidak ada kaitannya dengan akidah. Atau mungkin ketika mereka mengundang kita untuk makan misalnya, dan makan tersebut bukan berupa sembelihan mereka, tidak ada unsur kesyirikan di sana, dan tidak ada yang berbau kebid'ahan di sana, maka silakan boleh untuk hadir. Atau mungkin tetangga kita ada mungkin orang kufar Pak. Ya, tetangga kita ada orang kufar, bukan berarti ketika bertamu dia musuhan tadi. Ya, enggak. Tetap kita bertegur sapa, menjalin hubungan baik dengan mereka. Ya, tetap harus bertegur sapa dan menjalin hubungan baik dengan mereka. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga dijelaskan oleh para ulama. Contohnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, فهذه المسألة تتعلق بعداوة الكفار وعدم موالاتهم.
masalah ini yaitu hanya berkenaan dengan musuh orang-orang kufar dan tanpa adanya berkasih sayang kepada mereka dalam urusan agama. Wahiyya la taqtadi annana nuqati'ul kuffara fi umuri wal manafi'i ad-dunyawiyyah. Kan tetapi tidak menuntut kita untuk memutus hubungan atau di dalam perkara-perkara yang bermanfaat yang sifatnya duniawi, maka tetap boleh kita bermuamalah dengan orang-orang kufar atau dengan pelaku-pelaku kesyirikan. Jadi kalau ada pelaku kesyirikan, Pak, bukan berarti kita musuhinya, tidak mau tegur sapo dia. Bahkan juga dijelaskan oleh para ulama jemaah sekalian dimuliakan Allah, di dalam bentuk dakwah, ketika seseorang menyelisih mereka, ketika seseorang mengingkari perbuatan mereka, bukan berarti mereka tidak didakwahi. Kalau ada peluang dakwah kepada mereka, kita manfaatkan dengan baik, maka mereka tetap didakwahi. Mana tahu Allah berikan hidayah kepada mereka. Jadi ini yang perlu diperhatikan jemaah sekalian, bahwasannya toleransi yang tidak dibolehkan adalah toleransi yang berhubungan dengan agama, dengan ibadah, dengan akidah dan tata cara agama mereka. Adapun perkara duniawi maka dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kini yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bagi jemaah sekiranya kok ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Nah, fadhal. Menonjol keasingannya, selalu disebutkan bahwasanya kita tidak bermasyarakat. Jadi bagaimana cara menyikapi sikap yang benar-benar hikmah dalam menjawab persepsi mereka itu dan bermuamalah sama mereka itu seperti apa yang baik juga. Kita ingin tidak sampai dibilang kesimpulan. Ya. Seperti itu. Ya. Jazakallah khairan. Mungkin ini sudah menjadi sunatullah, bahwasanya orang yang berpegang teguh dengan agama, istiqomah di atas agama, atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah, dia akan dikucilkan karena memang minoritas kita, Pak, minoritas memang. Namun ketika terjadi mungkin mereka mengucilkan kita, bagaimana seharusnya kita bermuamalah dengan mereka? Karena kalau tidak diikuti kita akan terus dikucilkan. Maka harus pandai mencari peluang di dalam perkara-perkara yang dibolehkan. Apa contohnya? Ketika mereka mungkin di tengah masyarakat ada goro bersama gotong royong, maka kita harus ikut serta. Kita tampakkan loh diri kita, bukan dalam bentuk riya, tidak, tapi bahwasanya kita ikut bermasyarakat. Kita mau bermuamalah dalam perkara-perkara yang dibolehkan dalam agama. Tapi kalau sudah dalam perkara-perkara bid'ah, dalam perkara-perkara kesyirikan, kita harus berlepas diri. Maka cara bermuamalah dengan mereka di dalam hal-hal yang diperbolehkan, cari peluang. Banyak cara jemaah sekalian. Ya. Mungkin dan mungkin yang pernah dilakukan oleh sebagian kawan-kawan, di antara ayah ke masjid, ayah kuah galeh kau, ya, untuk apa? Ya mungkin mereka minum sesi salat maghrib, bukan dalam acara mereka, tidak. Dan minum, kau dari fulan, senang mereka. Jika mereka ada butuhkan apa-apa, kasih bantuan. Dan mereka ketika kita aktif dalam hal ini, mereka tidak akan pernah menyudutkan kita ketika kita ikut serta di dalam acara-acara yang berisi tadi. Tidak ada ini orang sibuk ni mah. Biar mula highlight tibo yang kamu saji kan. Akan ada pembelaan. Ya, kita tidak ikut serta di dalam kebid'ahan, tidak juga ikut mengiuran. Maksud ayat tadi yang maksud. Kan itu
buat acara nyoba keraju itu acara bid'ah. Sementara bantu juga iya. Bukan dalam acara bid'ahnya. Iya nyoba royong itu. Selain untuk acara itu. Selain untuk acara itu, Pak. Jarang loh gini kan. Royong Kalau jarang kita yang membiasakan. Kita yang biasakan, Pak. Ya mungkin dengan bantuan sosial, ya dengan bantuan sosial itu sangat berpengaruh, Pak. Berpengaruh di tengah masyarakat. Sampai kan kalau mungkin yang sudah tertimpa musibah, kita yang langsung terjun. Ketika ada di antara mereka yang membutuhkan bantuan, kita langsung berikan. Kita mencarikan solusi. Pokoknya dalam perkara-perkara yang dibolehkan silakan bantu, tidak masalah. Tapi kalaulah sifatnya urusan agama, kan tidak boleh. Harus berlepas diri kita. Acara organ tunggal misalkan, orang ini ada organ tunggal. Tidak usah ikut, Pak. Itu maksiat. Ikutlah nyumbang. Ambo nyumbang JJ kat dosa. Abi ambo yang menanggung apa organ tu tak boleh. Haram. Allah alam. Jadi cari peluang, Pak. Cari peluang yang baik yang tidak menyelisihi agama, namun bisa berupa takliful qulub, pendekatan hati kita dengan mereka. Insyaallah. Allah alam. Ya, silakan. Bagaimana berkenaan perayaan kemerdekaan negara Ya. Dengan perayaan kemerdekaan kita akui kemerdekaan, Pak. Kita usah ikut dulu dalam acara-acara yang dasar menjadi syariat. Kita jelaskan, kita ketahuilah kaum muslimin muliakan Allah. Banyak acara-acara kemerdekaan kini yang terjadi, yang dibuat oleh masyarakat, yang tidak mencerminkan kemerdekaan sedikit pun. Tidak mencerminkan kemerdekaan. Tapi bentuk orang yang merdeka itu apa? Ya, hanya bisa belajar dengan baik. Aku merdeka, kok, Pak. Kita lewat tadi misalnya masih ada orang yang Panjat Pinang. Kemerdekaan apa yang terkandung di dalamnya? Nah, kemerdekaan apa yang terkandung di dalamnya? Ini kan bentuk perbudakan. Hati-hati kita, Mas sekalian. Atau ini ada orang main bola, laki-laki main bola pakai pakaian padusi. Banyak gini jemaah sekalian. Kan ini bentuk perbudakan gitu, dengan permainan. Dari mana hal itu didapatkan? Pakai make up, masya Allah. Mohon maaf, pakai kuntang, pakai BH bagai ya. Atau melakukan gerak jalan dengan itu, pakai dandanan menar-menar. Mana ciri khas kemerdekaan yang disikot? Tak ada jemaah sekalian. Maka orang yang merdeka itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang terbebas dari segala belenggu dunia. Ya, ini bebas untuk beribadah kepada Allah. Kalau dahulu di zaman ya sebelum merdekanya Indonesia, itu masyarakat itu tidak bebas untuk beribadah, tidak bebas beribadah. Maka sebagai wujud kemerdekaan yang ada jemaah sekalian adalah kita berusaha untuk melaksanakan ibadah dengan baik tanpa ada hambatan apapun. Itulah kemerdekaan. Jadi sejatinya orang yang merdeka itu yang merdeka, Pak, yang menuntut ilmu agama. Kalau lu menuntut ilmu agama, hilang, Pak. Hilang orang dulu. Cobalah rajin aku saja hilang. Kan tidak merdeka. Sebagai wujud kemerdekaan sekarang kita bebas untuk menjalankan ibadah, untuk menuntut ilmu. Itulah hakikat kemerdekaan itu seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi dalam acara-acara yang menyelisih syariat, tidak usah diikuti, Pak. Tidak usah ikut. Tapi kalau yang sifatnya mendidik, maka silahkan.
yang banyak permainan-permainan yang tidak mendidik di kemerdekaan tuh. Banyak. Salah satunya tadi itu. Main lampang-lampang mereka. Apa ciri khas kemerdekaan? Itu masih menggambarkan sebelum kemerdekaan mungkin. Yaitu kita berbuat orang ketawa. Jadi hanya untuk digalak-galak ada orang tak. Awak dah merasai. Pelambi dia tang pinang tu ke bawah. Kalau panik-panik yang daki kata, manjek kata, amalah polok ke bawah le. Dan diambil ada teh tu sandal japi. Sandal japi dayung enggak. dayung timbo agak-agak ibu kata. Tapi kita kadang habis badan. Apa ciri kemerdekaan itu? Allah a'lam bissawab. Lain silakan. Ada lagi Ustaz. Jadi anak pernah melihat kesyirikan ketika ada orang belanja sama anak. Jadi dia itu melakukan kesyirikan, anak itu kasih gelang dari gelang. Dia beranggapan bahasanya kalau anaknya dikasih rewel, matanya ke jalan ke hati. Katanya seperti itu. Kalau tidak dikasih itu, Jadi saya sampaikan bahwa ini termasuk kesyirikan. Dan kira-kira Ustaz, untuk menjelaskan bahwa itu termasuk kesyirikan seperti apa Ustaz? Caranya ya mungkin kalau berkenaan dengan cara ya, bagaimana menjelaskan kesyirikan. Ada memang sebagian orang itu kalau dijelaskan dengan dalil terima. Kok dalilnya mereka? Ada yang terima. Ada yang memang tidak terima sama sekali dalil gitu loh. Kadang ada yang menerima itu menjelaskan kepada mereka itu dengan logika. Mungkin kayak benang tadi misal, kita sampaikan kepada mereka apa manfaat gelang. Sejatinya gelang kau saja tidak bisa melindungi dirinya dari apa-apa. Apa buktinya? Digunting gelang kau tidak bisa melindungi dirinya. Dicampakkan kepadanya tidak bisa melindungi dirinya. Masa ya gelang bisa melindungi diri kita? Ada yang sebagian bisa dengan logika seperti itu. Gitu. Ada yang lain namun nerima dalil ya terima dalil, alhamdulillah. Kalau tidak ya sudah selesai. Gitu. Jadi mungkin tergantung situasi dan kondisi. Ada kemarin juga kita temukan sesi solat jemaah temui kita. Katanya, Ustaz, kita tidak pernah tenang Ustaz. Bagus itu Bu, tidak tenang Pak. Kita senantiasa teringat sesuatu sosok. Tidak tahu apakah mantan kau ataupun tidak tahu. Ingat itu terus. Ingatnya Pak Bu, kalau hanya sebatas ingat, ya mungkin wajar. Oh tidak Ustaz, iko kadang kita pada waktu-waktu tertentu tu ingat je nyata le. Tu yang telah Pak Ibu lakukan. Ya kita bawa ke dukun kampung je. Kalau sudah dukun kampung yang dikatakan, tanya saja, nanya lagi ibu dia pak dek dukun tu. Pasti ada yang dikasih. Kata beliau, ada kita dimandikan saat kalau basah di Limawi mungkin. Di Limawi, di Purasan. Kemudian ada benda dikasih, ada apa? Ya kecil haji saja. Itu di mana kayak di pinggang. Ini pinggang. Beliau rutin salat di waktu subuh, terutama subuh, maghrib, isya tu rutin beliau ke masjid. Tapi karena anda tahu, ya kita sampaikan. Ya ada yang kadang menerima, kadang enggak. Kayaknya beliau enggak mau lagi ketemu dengan kita. Enggak mau lagi ketemu dengan kita. Sampai sekarang enggak ketemu. Cuman temu-temu jauh saja kita. Wallahu a'lam. Jadi mungkin tergantung kondisi mungkin. Subhan. Wallahu a'lam bissawab. Karena itu Ustaz, kemarin ada yang bertanya sama anak. Jadi waktu mudanya dia itu suka belajar ilmu batinan Ustaz. Jadi sekarang dia tahu bahwa itu kesyirikan. Dia bertanya sama anak. Dia sekarang itu mau tobat, mau ke masjid, mau belajar agama, selalu terbayang-bayang dengan itu. Jadi perasaan dia itu seolah-olah dia itu kotor hatinya. Cara membersihkannya itu seperti apa? Dia bertanya seperti itu sama anak. Jadi jawaban yang tepatnya seperti apa? Suruh datang ke masjid, paksakan diri. Harus paksakan diri datang ke masjid. Harus paksakan diri untuk beribadah.
Karena sejatinya menghalanginya itu adalah syaitan. Sejatinya menghalanginya itu adalah syaitan. Karena apalagi kalau sudah ilmu kebatinan itu jamaah sekalian, kalau sudah ilmu kebatinan itu sudah berhubungan dengan syaitan. Kalau bahasa wae mungkin Allah ada yang dititipkan untuk mendampingi sehari-hari kita. Syaitan tadi, dan dia tidak akan senang. Syaitan itu tidak akan senang dengan ketaatan yang kita lakukan. Makanya dia akan berusaha untuk menghalangi tarik menari ini halangi kita. Itu caranya harus dipaksakan dan harus berlepas diri. Taubat tadi harus berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan yang berhubungan dengannya. Kalau ibarat bahasa awak mungkin dilapehin gaji goleh, dibuang leh, apa istilahnya? Ada apa? Dianyiin. Ya mungkin itulah. Dianyiin gaji dianyiin leh. Ya, harus berlepas diri dari itu. Kalau dia masih melakukan hal itu, atau mungkin jimek kau tidak ada dibuang loh, raja-raja kau tidak ada dibuang loh, maka tidak bisa. Pisau kau masih ada jo, kan ada pisau. Biasanya kalau orang-orang kebatinan tu ada pisau khusus biasanya. Allah alam. Silakan. Wah. Assalamualaikum. Ada dalilnya? Iya. Iya, memang lamun itu tuntunannya dari Nabi ya. Iya. Mengapa disirkan? Itu contoh dari Nabi. Ya. Mengapa dijaharkan bila maghrib isya? Ayo mau ditulu dicontoh dari Nabi. Kita dalam hal itu masalah ibadah tu jemaah sekalian, ya harus sami'na wa ata'na kita. Memanglah murid itu ketentuan dari agama kita. Mengaku ampe salat zuhur tu, salat asar baku ampe, maghrib baku 3, mana 3:30. Isyak baku ampe lagi, subuh tiba subuh baku 2. Itulah keputusanlah ketetapan yang tak bisa kita ganggu gugat. Ya, kita wajib mengatakan sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Gitu. Allah Akbar. Ini ada pertanyaan. Kaifa haluk Ustaz? Masyaallah. Alhamdulillah khair. Masyaallah. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap kita kalau orang kufar mengucapkan salam kepada kita? Apa jawaban yang harus kita ucapkan? Apakah sama jawaban yang kita jawab sesama muslim? Mohon pencerahannya. Pertama sekali, tidak boleh kita mengucapkan salam kepada orang kafir. Nah, ini poin pertama. Poin keduanya, ketika mereka yang mengucapkan salam kepada kita terlebih dahuluan, maka jawabnya wa'alaikum. Wa'alaikum aja cik. Ya. Cukup itu aja dijawab. Wa'alaikum. Tak boleh dah karena wa'alaikumussalam. Berarti kita juga mendoakan keselamatan kepada mereka. Tak boleh. Cukup wa'alaikum saja. Atas engkau. Ya. Apapun lah itu ketetapan Allah. Kalau seandainya ini seorang muslim tidak pernah sholat, tidak pernah Anda punya teman, dia pun menyikapi orang yang tidak sholat itu hadir. Jadi salam dia dijawab seperti itu. Waalaikum gitu. Apa dia benar? Kita lihat dulu. Kalau dia muslim tapi tidak sholat, kita lihat ini tidak sholat tu karena malih kok, atau dia mengingkari kewajiban sholat. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir setelah sampai hujah kepada dia. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malih, maka beda hukumnya. Tidak bisa kita samakan dengan yang pertama tadi.
Tidak kafir dia. Ini perbedaan pendapat para ulama. Nah itu. Terus kalau yang mengucapkan salam, jawab salamnya dengan baik. Nah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang dimaksud dengan muwazanah? Itu berkenaan dengan manhaj, coba. Manhaj muwazanah itu manhaj yang tidak jaleh loh. Ya, kalau ibarat kartu joker ya Pak. Serba masuk hatinya. Serba masuknya. Tiba diko cocok kayak bunglon Pak. Bisa masuk ke manapun manhaj. Kalau ikut cocok, oh ndak baah. Ikut cocok, aku ndak baah. Boleh ndak ikut, ndak baah dah kat seketik. Le boleh riba, ndak baah dah. Alias mengikuti kadang kemauan kebanyakan masyarakat. Kebanyakan masyarakat. Maka itu manhaj, maka dengan manhaj muwazanah namanya. Ndak boleh demikian. Kita harus kokoh jemaah sekalian. Harus kokoh. Kalau yang halal tu halal, yang haram tu haram. Dan mereka kena amplop ketek estek kan. Yang haram kalau rubah ndak ada gas ketek. Anak muat tu dah. Itu ndak kokoh anak muat tu dah. Yang syirik pun ada tujuh. Yang syirik, yang bid'ah. Yang ibadah. Dan kalau kena kereta seketek, ayah ndak ada laku kalau kesyirikan. Jam berapa besok acara ikutlah pula kita di sini. Tak boleh. Itu manhaj yang muwazanah tersebut. Dari mana asal gelar haji Ustaz? Wallahu alam, yang kita tahu ya, haji ko, gelar haji ko hanya ada di Indonesia. Itu pertama. Gelar haji ko hanya ada di Indonesia. Bako ada gelar haji ko di Indonesia? Karena di zaman penjajahan dahulu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang haji itu adalah orang yang ditakuti oleh para penjajah. Karena haji dahulu berbeda dengan haji sekarang. Orang yang haji dahulu itu berbobot, Pak. Kalau haji gini kan sebulan pulang balik selesai. Kalau orang dulu enggak. Perjalanan mereka itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan mereka bukan hanya sebatas melaksanakan haji saja di situ, enggak. Mereka juga menimba ilmu agama. Jadi ketika mereka pulang itu, mereka dikhawatirkan dan ditakuti oleh para penjajah. Karena mereka bisa memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Menjelaskan yang hak dan yang batil kepada masyarakat. Jadi mereka ditakuti. Nah, supaya bisa mengenali mereka satu persatu, mereka dia nama haji. Oh, haji fulan, haji alan misalnya. Ya, dikenali demikian. Ya, maka haji itu banyak. Dan haji itu hanya gelar di Indonesia. Mana ada lo Profesor Dr. Haji Abdul Razak? Tidak ada. Kan banyak masyayikh itu datang ke Indonesia. Tidak ada dibuatkan pula haji Profesor Dr. Haji Sulaiman Ar-Ruhaili, Profesor Dr. Haji Ibrahim Ar-Ruhaili. Tidak ada. Hanya ada di Indonesia gelar haji itu. Itu bah, kau apa-apa kau payah haji. Anda usah gelar nama haji itu digelar nama. Untuk apa? Ya. Terlalu murah ibadah tu kalau hanya untuk gelar. Kalau ibadah pakai haji Pak tu adalah Pak salat, ya, salat fulan, puasa fulan, zakat fulan, umrah fulan. Oh masya Allah, umrah subhan misalkan. Misalkan haji subhan misalnya kan, itu enggak umrah subhan. Itu adalah sedekah subhan gitulah. Lengkap sadolahnya. Maka aku haji dan dagih. Hanya itu alasannya untuk mengenal para penjajah, mengenali itu orang-orang yang baru pulang dari haji. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.